Gini deh, pernah nggak sih kamu lagi asyik scroll medsos, tiba-tiba ngerasa risih banget karena disodorin jualan yang terlalu nge-push? Pasti pernah kan? Baru juga kenal, udah disuruh beli. Atau tiba-tiba ditawarin join bisnis entah dari mana. Jujur aja, alih-alih tertarik, kita malah jadi ilfeel dan pengen buru-buru nge-skip. Nah, di ulasan kita kali ini, kita bakal bongkar tuntas gimana caranya kamu bisa jualan di media sosial tanpa harus berubah jadi sosok sales yang nyebelin itu. Poin paling pentingnya sebenarnya sesederhana ini. Ubah cara kamu dilihat, bukan sekedar ngubah cara kamu jualan. Supaya kamu nggak ngerasa kayak penjual yang ganggu, kamu benar-benar harus shifting identitas kamu di mata audiens. Bayangin, kamu tetap bisa dapat closing tanpa harus kuar-kuar. Promo nih, beli dong. Semuanya balik lagi ke gimana kamu memposisikan diri kamu. Makanya, ulasan kita hari ini relevan banget buat kamu yang pengen nguasain seni jualan online secara elegan dan pastinya tanpa tekanan. Kita akan bahas tuntas gimana caranya jualan natural tanpa terlihat seperti sales. Oke, biar gampang, ini peta jalan kita ya. Kita bakal mulai dari ngebahas dilema jualan di medsos, terus masuk ke cara mengubah cara Anda dilihat, lanjut ke 5 kunci jualan natural, dan ditutup dengan ngebahas ekosistem pendukung bisnis Anda. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, dilema jualan di medsos. Kita mulai dari masalah klasik yang hampir pasti dihadapin semua orang yang lagi nyari tambahan income di internet. Kenapa sih jualan itu kadang kerasa awkward banget? Ya karena pendekatannya seringnya kelewat agresif, memaksa orang yang baru aja kenal buat langsung beli produk atau nawarin join bisnis secara tiba-tiba. Itu kesalahan fatal loh. Bukannya narik pelanggan, taktik maksa kayak gini ibaratnya malah ngusir mereka jauh-jauh. Gak heran kan kalau audiens langsung mundur teratur. Masuk ke bagian 2 nih, ubah cara Anda dilihat. Di sini kita bakal ngelihat pergeseran pola pikir yang wajib kamu lakuin buat ngatasin reaksi penolakan tadi. Coba deh perhatiin baik-baik. Kalau dulu, orang cuma mikir gimana caranya ngelempar produk sebanyak-banyaknya ke pasaran. Itu pendekatan usang, tapi sekarang ada pergeseran yang luar biasa. Kalau kamu lihat bisnis yang didukung sama sistem tim DGRS atau Digital Reseller System, filosofinya itu beda banget. Mereka nggak ngajarin kamu buat nyodor-nyodorin produk ke muka orang, tapi ngajarin gimana kamu bisa ngebangun value dan kepercayaan sampai akhirnya audiens yang datang sendiri ke kamu. Keren kan? Nah, kita sampai di bagian ketiga, 5 kunci jualan natural. Siapin fokus kamu karena ini dia panduan praktis buat ngeksekusi jualan elegan di media sosial. Ada 5 langkah utama di sini. Mulai dari fokus edukasi, ceritakan pengalaman, bangun personal branding, gunakan soft selling, sampai konsisten membangun trust. Kita bakal bedah satu persatu biar kamu bisa langsung praktek. Langkah pertama, ini penting banget. Daripada langsung jualan, mending kamu mulai dengan ngasih edukasi. Bagikan informasi yang bermanfaat dulu, misalnya soal gaya hidup sehat, atau manfaat dari rutinitas harian kalau kebetulan kamu ada di Inskos. Dengan ngasih value di awal, orang-orang bakal ngerasa butuh sama konten kamu. Ujung-ujungnya, mereka nempel sendiri ke kamu layaknya magnet, tanpa ngerasa dipaksa sedikit pun. Lanjut ke langkah kedua. Dan ini rahasia kecilnya. Orang itu emang paling anti dijualin, tapi mereka cinta banget sama yang namanya cerita. Jadi stop deh sibuk ngeklaim kalau produk kamu paling juara. Mending ceritain aja pengalaman asli kamu, gimana awalnya kamu mulai, tantangannya apa aja, sampai perubahan nyata yang kamu rasain. Cerita perjuangan yang jujur itu jauh lebih ngena dan gampang dipercaya dibanding bahasa copywriting yang kaku. Yang ketiga ini game changer banget, yaitu personal branding. Kamu harus sadar hari gini orang belanja bukan cuma karena butuh produknya, tapi karena siapa yang jual. Tunjukin identitas asli kamu. Apa kamu seorang pejuang keluarga yang lagi nyari income tambahan? Di tim DRS, nunjukin sisi unik dari diri kamu itu justru sangat didorong. Soalnya itulah daya tarik yang bikin kamu stand out dan beda dari ribuan penjual lain di luar sana. Keempat, pastikan kamu pakai soft selling. Coba rasain bedanya deh. Kalau kamu bilang, ayo beli sekarang juga, itu kan kerasa maksa banget ya. Coba bandingin sama kalimat gini, kalau kamu juga pengen punya penghasilan tambahan, aku bisa share caranya nih. Wah, beda jauh. Pendekatan kedua ini kerasa jauh lebih hangat, lebih welcoming, dan bikin orang ngerasa diajak ngobrol santai, bukan didesak buat keluar duit. Terus, yang kelima, konsisten ngebangun trust atau kepercayaan. Ini ibarat ngerawat tanaman. Kamu nggak bisa cuma nongol di medsos pas lagi butuh closingan aja. Kepercayaan itu dibangun setiap hari lewat hal-hal simpel kayak posting keseharian kamu atau insight menarik. Gak usah pusing. Lewat sistem DRS, kamu bakal dibimbing penuh soal gimana bikin konten yang konsisten ini. Jadi nggak ada lagi ceritanya, kamu kebingungan besok mau posting apa. Oke, kita masuk ke bagian 4, ekosistem pendukung bisnis Anda. Kalau dari tadi kamu ngebatin, wah idenya bagus sih, tapi aku harus mulai dari mana nih?
Tenang, tarik napas dulu. Kamu sama sekali nggak harus mikirin atau ngejalanin semua ini sendirian kok. Disinilah enaknya punya ekosistem. Di bisnis InCost bersama tim DRS, support sistemnya itu benar-benar solid. Kamu bakal dapat contekan praktis buat bikin konten yang konsisten, strategi jitu buat nyari audiens yang tertarget, sampai teknik closing elegan tanpa perlu kelihatan agresif. Intinya, sistem ini udah didesain khusus buat nuntun kamu selangkah demi selangkah, sekaligus nyingkirin semua hambatan yang biasanya bikin orang gagal jualan online. Enak banget kan? Makanya, kalau selama ini kamu merasa canggung, nggak enakan, atau takut dicap sebagai sales yang hobi ganggu, aku mau bilang satu hal ke kamu. Bukan kamu yang salah. Beneran deh. Rasa ketidaknyamanan itu cuma tanda bahwa kamu sebenarnya butuh cara kerja yang lebih elegan dan natural. Caranya aja kok yang perlu ditweak sedikit. Terus gimana nih langkah nyatanya? Mulai aja dari hal yang paling ringan, tanpa beban. Belajar sistemnya pelan-pelan, pahamin alurnya, dan lihat langsung seberapa besar peluangnya buat kamu. Sesederhana itu. Tapi ini adalah langkah awal yang sangat krusial buat ngerubah masa depan bisnis kamu. Sebagai penutup, aku mau kamu ingat satu hal ini baik-baik. Di era digital sekarang, yang menang itu bukan dia yang paling keras teriak jualan. Sama sekali bukan. Pemenang sejatinya adalah mereka yang paling pintar ngebangun kepercayaan. Pertanyaannya sekarang, mau sampai kapan kamu capek-capek ngejar audiens? Udah siap belum buat kembali keadaan, bikin audiens percaya dan akhirnya malah mereka yang datang sendiri ke kamu hari ini? Terima kasih udah ngikutin ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa.